pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Waktu kamu dicobai akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Selamat menjalani hari. Masih bersama saya di channel YouTube Marganda Sialaga dengan pesan Koris message hari ini bagi kita adalah pencobaan yang kita alami sudah terukur dan terencana. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Allah menolong setiap orang melalui pencobaan. Saudaraku, saya mengajak saudara untuk merenung. Kita yang mengalami banyak cobaan-cobaan sering mengatakan, Tuhan memberikan aku cobaan. Berat kali cobaan dikasih Tuhan ini. Seolah-olah mengatakan, Tuhan tidak pengertian, Tuhan salah kasih, Tuhan memberikan kok berat kali sementara orang lain kok ringan kali. Apa salahku Tuhan? Orang mempersalahkan, orang bahkan tidak terima dengan keadaan yang dialami, menganggap bahwa semua cobaan ini Tuhan yang kasih. Tuhan salah kasih, kok ngeri kali yang kau berikan. Siapa yang memberikan Tuhan, sekali berikan itu berikanlah berkat. Kok yang jelek-jelek ini? Pertanyaan saya bagi saudara, apakah Tuhan memberikan yang jelek bagi saudara? Apakah Tuhan yang memberikan kita pencobaan? Apakah pencobaan yang kita alami itu adalah berat? Mari kita pahami satu persatu. Saudaraku, coba kita renungkan. Kita harus kembali kepada Alkitab, kepada yang Tuhan katakan dalam Alkitab tentang pencobaan. Siapa yang memberikan pencobaan itu? Mari kita lihat kebenaran Alkitab. Siapa yang memberikan pencobaan? Yesus dicobai oleh iblis. Iblis ternyata yang melakukan pencobaan, bukan Allah, bukan Tuhan. Jadi saudara sudah salah persepsi selama ini. Saudara sudah mengkambing hitamkan itu. Saudara diperdaya oleh iblis yang mengatakan bahwa cobaan itu dari Tuhan. Itu adalah saudara sedang ditipu oleh si jahat, menganggap bahwa Tuhan salah kasih. Hari ini renungkan dengan baik. Allah tidak pernah mencobai kita. Allah tidak pernah mencoba kita. Sekali lagi, Allah tidak pernah mencobai kita. Tapi yang mencobai kita siapa? Iblis. Jangankan kita, Yesus sendiri pun dicobai oleh iblis. Dijelaskan dalam Lukas pasal 4 ayat 13, sudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Berarti iblis yang melakukannya, iblis yang membuatnya, dan dia bisa mengakhiri pencobaan itu. Ya, dia mengakhiri terhadap Yesus. Berarti iblis yang melakukan pencobaan. Jadi hari ini mari bersihkan pikiran kita, luruskan pemahaman kita, bukan Allah yang mencobai. Sekali lagi, jangan persalahkan Allah. Dalam keadaan apa yang kita alami, Allah tidak pernah melakukan satupun kesalahan dalam diri kita. Hari ini, dengar baik, sadarlah. Kalau saudara menganggap pencobaan itu berat kali dari Tuhan, itu adalah pemahaman yang benar-benar salah. Berarti Allah dalam pemikiran saudara itu adalah Allah yang salah. Allah tidak benar. Kalau saudara mengatakan bahwa Allah yang memberikan pencobaan, berarti saudara belum mengenal Allah. Berarti saudara tidak mengenal siapa Tuhan saudara. Tapi kalau saudara berkata bahwa pencobaan ini bukan dari Tuhan, Tuhan izinkan, berarti saudara adalah orang yang mengenal Tuhan. Kalau saudara mengenal Tuhan, kalau kita mengenal Tuhan, mari kita berpikir dengan bijak. Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan pasti membawa melindungi setiap kita. Pencobaan itu dari pertama kita harus tahu pencobaan itu bukan dari Tuhan, tapi dari iblis. Iblis yang melakukannya. Kita harus akui itu. Kita harus pahami itu. Yang selanjutnya, karena percobaan itu dari iblis, bagaimana respon Allah? Bagaimana Allah menyikapinya? Cara pandang Allah itu luar biasa. Allah melihat pencobaan yang kita alami itu bukan pencobaan yang berat. Di awal kita sudah dengar pesan-pesan bahwa semua pencobaan yang kita alami pencobaan biasa. Berarti Allah mengizinkan semua itu hanya hal-hal yang biasa, sepele. Alam itu adalah sepele. Allah melihat itu bukan pencobaan yang berat. Dia tahu kadar kemampuan kita. Saya punya anak umur 4,5 tahun. Saya kasih dia angkat 50 kilo, tidak bisa. Ini kurang kerja, berarti saya sedang melemahkan dia, berarti sedang mematahkan kekuatannya. Saya sedang menunjukkan kau tidak bisa apa-apa. Tetapi karena saya mengerti dia kekuatannya seberapa di usia 4,5 tahun, saya mungkin hanya kasih ngangkat beban yang sekitar mungkin berapa ons lah. Angkatkan enak ya, angkatkan ya sekitar setengah kilo, angkat gula setengah kilo, udah murah.
masih bisa ditanggung sama diri. Kalau ringan pun dia katakan begitu. Harusnya pemahaman seperti ini kita pahami, kita miliki. Kalau Allah tidak mengizinkan kita mengalami pencobaan-pencobaan yang berat, itu bukan pencobaan yang berat, tapi Allah tahu itu pencobaan yang biasa. Dia sudah tahu tolak ukurnya, dia sudah tahu pada ukurnya. Ya, jadi semuanya itu sudah terukur dan terencana. Pesan korek basic kita yang hari ini adalah pencobaan yang kita alami sudah terukur dan terencana. Dengar baik, pesan di awal sudah dengar bahwa tentang pencobaan yang kita alami adalah sudah terukur dan terencana. Allah sudah tahu, dia sudah ukur apa yang akan kita alami, dia kemampuan kita sejauh mana. Oh, dia sudah bisa, ya izinkan, biarkan yang alami. Seberapa apa yang kita alami belum sebanding dengan apa yang dialami oleh namanya Ayub. Ayub mengalami pencobaan yang begitu berat. Bukan Allah yang mencobai, iblis yang mencobai. Iblis berkata, yang kau bikinnya pagar, oke silakan kau yang bisa, tapi jangan ambil nyawanya. Allah mengizinkan, bukan Allah yang mencobai, tapi Allah mengizinkan. Bahkan yang dialami oleh Ayub apa? Harta bendanya habis, ternaknya habis, semua usahanya habis, bahkan anaknya pun mati semua. Di saat dia mengalami seperti itu, dia butuh penghiburan, tapi istri teman pewaris kasih karunia bersama dengan dia itu justru berkata, kutukilah Allahmu dan matilah kau. Bahkan dia mempersalahkan Tuhan dan dia mengajak Ayub untuk mengutuk Tuhan, mengatakan ini dari Tuhan, matilah kau, apa yang hidup lagi. Lengkap sudah penderitaan yang dialami oleh Ayub, tapi Ayub tidak bersungguh-sungguh dalam semua itu. Dia tidak mempersalahkan Tuhan dan dia lolos dalam ujian seperti itu. Kalau saudara diberikan seperti Ayub, apakah saudara sanggup? Saya yakin seperempatnya saja saudara lain pasti saudara akan ngutuk-ngutuk, marah-marah sama Tuhan. Tapi Ayub tidak seperti itu. Yang ada baik, pencobaan yang kita alami ini hanya hal yang kecil, hanya hal yang kecil, bukan yang besar. Pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah tahu ini kekuatan manusia. Berarti selama kita masih manusia, masih kita sanggup memikulnya. Kalau saudara mengatakan aku tidak sanggup memikulnya Tuhan, pikirkan saudara manusia atau binatang, atau saudara itu tumbuhan. Kalau saudara mengatakan tidak sanggup, berarti mungkin saudara bukan manusia. Kalau saudara mengatakan Tuhan mampukan untuk menghadapi ini, Tuhan, maka kita berkata, Tuhan, aku masih manusia loh, aku sanggup. Yakinkan diri kita yang manusia, kita bukan hewan, kita bukan binatang, kita bukan tumbuh-tumbuhan, tapi kita makhluk ciptaan Allah yang terhormat, yang luar biasa, yang istimewa. Pencobaan yang kita alami itu pencobaan yang biasa, bukan pencobaan yang berat, dan kita masih manusia dan kita sanggup memikulnya. Seberat apapun kita alami, pencobaan tantangan dari istri, dari suami, dari anak-anak, dan kita alami itu semuanya, dia katakan kepada Tuhan, Tuhan ini pencobaan biasa. Aku manusia masih sanggup mengalaminya, sanggup menghadapi. Tapi selanjutnya dikatakan sebab Allah setia. Allah setia, dia setia, apa yang dia katakan dia akan lakukan. Dia tidak menemani kita saat mengalami cobaan itu. Dan ia tidak akan membiarkan kita mengalami cobaan melampaui kekuatan kita. Jadi takarannya sudah jelas, tidak lebih daripada kemampuan kita. Bahkan Tuhan memberikan solusi. Dia memberikan clue, dia memberikan kunci jawaban bagaimana kita menghadapinya. Pada waktu kita menghadapi cobaan, ia memberikan jalan keluar. Ada jalan keluar dan solusi yang diberikan. Kita bisa menanggungnya. Lihatlah, Allah tidak memberikan jalan buntu bagi kita, tapi dia berikan jalan keluar, dia berikan pintu. Karena dia katakan, akulah pintu. Berarti dia bisa membuat kita melewati cobaan-cobaan itu. Dia bisa membuat kita menghadapi segala tantangan itu. Dia memberikan kita solusi, dia berikan jalan keluar. Saudara yang menganggap berat cobaan itu, mari temukan jalan keluar. Kenapa saudara tidak menemukan jalan keluar? Karena saudara sudah mempersalahkan Tuhan. Saudara tidak melihat bahwa Tuhan tidak terlibat dalam konspirasi mengadakan pencobaan, tapi iblis yang mengerjakan itu. Hari ini jangan persalahkan Tuhan. Lihatlah, kalau saudara tidak mempersalahkan Tuhan, saudara akan temukan pintu keluar. Pada waktu kita sadar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tetap menyertai kita, kita akan temukan jalan keluar. Seberat apapun masalah yang saudara hadapi, ada jalan keluar di sana. Ada cara yang Tuhan berikan untuk kita bisa menghadapi, untuk kita bisa melewati semua itu. Sadarlah hari, dengan kesadaran penuh, dengan bertobat kita akan temukan jalan keluarnya. Pada waktu kamu dicobai, jangan mengatakan ini pencobaan dari Allah. Yakobus menjelaskan bahwa
Apabila kamu dicobai, jangan berkata, cobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Pada waktu dicobai kita, jangan mengatakan ini dari Allah. Yakobus sudah ingatkan kita, itu bukan dari Allah. Dia mengizinkan kita menghadapi semua itu supaya kita tetap melihat Allah itu benar. Allah itu tidak melakukan yang jahat. Lihatlah, Allah sedang menuntun, Allah sedang menyertai, Allah sedang menolong kita melalui masa-masa sulit. Allah sedang menunjukkan jati dirinya bahwa Dia ada di dalam berbagai keadaan yang kita alami. Dia tetap ada di sana. Dia Immanuel. Ingatlah bahwa Dia Immanuel. Dia terus memperhatikan kita, Dia terus menyertai, Dia terus membimbing, Dia terus melindungi, Dia terus melakukan apa yang menjadi rencananya dikenapi dalam diri kita. Ingat, pesan kita pada hari ini judulnya adalah semua pencobaan itu sudah terukur dan terencana. Allah sudah rencanakan semua ini. Di saat mana, kapan kita akan dicobai oleh iblis, supaya rencana itu tergenapi, supaya bagaimana Dia membawa kita masuk dalam level yang lebih tinggi lagi, menjadi orang Kristen yang kuat, yang tetap tegar di masa-masa sukar, yang tidak khawatir, yang tidak takut, yakin bahwa Allah ada di sana untuk memberkati setiap kita. Dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 9 dijelaskan, Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang yang saleh dari pencobaan. Dengar baik, Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh pencobaan. Jadi berbagai hal yang terjadi, kalau saudara orang saleh, Tuhan tahu menyelamatkan kita. Tuhan pasti akan tolong kita. Tuhan pasti bela kita. Hanya temukanlah diri saudara. Apakah saudara sudah temukan keadaan diri saudara sekarang sebagai orang yang saleh atau orang yang berdosa? Kalau saudara sebagai orang yang berdosa, saudara menganggap itu pencobaan dari Tuhan, dan saudara menganggap pencobaan itu sebagai usaha untuk membunuh menyingkirkan saudara. Tetapi kalau saudara menganggap bahwa bukan Tuhan yang melakukan pencobaan, bukan Tuhan yang mencobai kita, saudara sedang melihat bahwa Allah akan menyelamatkan saudara dari pencobaan-pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Semua konspirasi rencana iblis itu pasti akan gagal. Bagaimana sekarang respon kita menghadapi pencobaan? Jangan keraskan hatimu. Menghadapi pencobaan itu kesempatan bagi kita untuk melembutkan hati, untuk membiarkan Allah menjamah kita, mengubahkan kita. Pencobaan yang terjadi itu kesempatan bagi kita untuk berpikir dengan jernih bahwa Allah sedang menata dengan baik. Allah sedang melakukan rencananya. Ingatlah, saat kita menghadapi pencobaan, ini sebagai warning bahwa kita harus tetap berada di dalam pemeliharaan Allah, karena di situ kesempatan bagi Allah untuk menyelamatkan kita. Jika kita tidak mau dalam pemeliharaan Allah, kita akan keluar dari perlindungannya, bahkan kita akan menjadi semakin terpuruk, jatuh dalam pencobaan. Saudara tahu jatuh, kalau jatuh sakit. Ya sudah ingatkan, waspada, berdoalah, jaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Pencobaan ada terjadi, tapi kalau orang jatuh berarti orang kalah menghadapinya, orang menyerah, orang tidak berhasil, orang gagal. Tapi kalau kita berjaga-jaga, waspada, hati-hati, bijaksana, berhikmat dalam menghadapi sesuatu, kita akan bisa melewatinya. Jangan menganggap kau diberikan Tuhan suami seperti ini bagiku. Kenapa Tuhan ambil suamiku? Kenapa Tuhan ambil anakku? Kenapa Tuhan ambil istriku? Ngeri kalilah Tuhan, berat kali yang kau ambil ini Tuhan. Dengar baik, jangan berkata seperti itu, karena saudara sedang menempatkan diri saudara sebagai orang yang malang. Saudara tidak melihat bahwa saudara adalah orang yang diberikan kepercayaan untuk melalui masa-masa sukar sebagai pemenang. Suatu waktu kita akan mendengar pesan tentang bagaimana tetap tegar di masa sukar, sekalipun itu bahaya, sekalipun itu tidak mengenakan, tapi kita melihat Allah tetap ada menyertai, memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Tangan Tuhan merendah, Dia menopang setiap kita. Yakinlah, pencobaan yang kita alami pasti kita bisa keluar menghadapinya, pasti kita bisa menang, bisa melewati masa-masa sukar. Saudara ingat bagaimana begitu pandemi mulai terjadi, semuanya masa-masa yang sangat menyedihkan, sangat berat sekali, di mana pekerjaan harus dari rumah, belum belajar dengan baik, belum biasa menghadapinya. Anak-anak harus belajar dari rumah, menghadapi tugas mulai pagi sampai malam, tidak terima. Gimana kerja tidak ada, tapi pemerintah beri bantuan bagi keluarga-keluarga orang ekonomi lemah supaya dapat bantuan dari pemerintah, bantuan COVID. Tolong kasih, berat sekali, cicilan bagaimana menanggungnya. Tapi satu persatu Tuhan bisa kerjakan. Itu karena Allah sedang membuktikan bahwa
Dia masih menyertai kita. Dia masih memberikan kita kesempatan untuk bisa lolos dari semua itu. Tempat seperti yang saya alami sekarang, Sibolga, di daerah zona-zona yang hijau yang mungkin sekarang masih bisa bebas orang bisa beraktivitas, tidak lockdown. Dan Allah masih mengizinkan kita melihat tantangan ini sebagai kesempatan untuk kita bersandar kepada Tuhan. Jadi kalau cobaan yang sudah alami terjadi, lihatlah kesempatan untuk bersandar kepada Allah. Yakin Tuhan, terima kasih semua ini kesempatan bagiku. Tetap jangan melepaskan Tuhan dan tetap yakin kepada Allah yang selalu menyertai. Percayalah saudaraku, semua yang kita alami ini bukti bahwa Allah masih ada bersama dengan kita dan jangan melepaskan Tuhan. Yakinlah semua sudah terukur oleh Tuhan, sudah tahu takaran ini sanggup atau tidak, dan pasti Dia memberikan kita jalan keluar untuk kita sanggup menanggungnya, cakap untuk menahan semuanya, dan semua sudah terencana oleh Tuhan. Biarlah pesan korespondensi kita hari ini, yaitu pencobaan yang kita alami sudah terukur dan terencana, ini bisa menguatkan setiap kita. Percayalah, Allah sumber berkat, bukan sumber berkat itu adalah dari suami, dari istri dan anak-anak, dari orang tua, dari keluarga, dari usaha. Tapi sumber berkat itu adalah dari Allah. Meskipun sekarang terjadi tidak seperti yang kita harapkan, yakin berkat masih Tuhan sudah siapkan untuk disalurkan bagi kita. Tinggal kita terbuka melihat. Tuhan, terima kasih para rencanamu yang sudah terukur ini, dan aku pasti bisa melaluinya. Kalau saudara mengalami tekanan dan saudara merasa terlalu berat penyakit yang dialami, terlalu sakit, mari berdoa bersama dengan saya. Lipat tangan, taruh tangan kiri di dadamu, taruh tangan kanan di atas, berserah kepada Tuhan. Tuhan, aku berdoa buat setiap orang dengan pesan korespondensi hari ini, Tuhan, yang mengalami tantangan, ujian, cobaan yang menurut mereka begitu berat dan bahkan mempersalahkan Tuhan. Ampuni mereka, Tuhan. Dan melalui pesan korespondensi hari ini yang hamba membagikan, orang-orang bisa disadarkan bahwa bukan Tuhan yang memberikan pencobaan, bukan Tuhan yang menjadi sutradara pencobaan, tapi Allah yang membawa supaya iblis mencobai dan membuktikan bahwa Allah itu benar, Allah yang setia, Allah tidak membiarkan meskipun iblis ada di sana mencobai kami. Terima kasih Tuhan, Engkau setia di pencobaan biasa kami sebagai manusia cakap untuk menahannya, karena Tuhan yang menolong, menyelamatkan dan membela kami. Terima kasih Tuhan. Syukur buat kesetiaan-Mu. Dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, percayalah bahwa semua yang kita alami pasti kita bisa lewati. Kita bisa kuat, kita bisa menjadi seorang pemenang. Ini saatnya kita menjadi pemenang. Ini saat buktikan bahwa Tuhan kita luar biasa. Selamat menjalani hari. Tuhan memberkati.